Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat kumpulan resep-resep ide jualan untuk takjil di bulan Ramadan ini. Apa saja resep-resepnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Untuk yang pertama kita buat sagu mutiaranya dulu. Siapkan pan, masukkan 1500 ml air. Kemudian ini saya didihkan. Kalau airnya sudah mendidih, lalu masukkan 100 gram sagu mutiara dan tambahkan sedikit pewarna merah. Untuk memasak sagu mutiara, gunakan metode 5/30/7 agar hemat gas. Jadi masak sagu mutiaranya selama 5 menit, dihitung setelah air mendidih. Setelah 5 menit, matikan kompornya dulu, lalu aduk-aduk sebentar sagu mutiaranya agar tidak ada yang menempel di dasar panci. Lalu tutup panci kembali dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, lalu nyalakan lagi api kompornya, biarkan sampai mendidih kembali. Lalu masak lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit, lalu matikan api kompor dan biarkan panci dalam keadaan tertutup. Dan biarkan sampai semua sagu mutiaranya berwarna bening. Kemudian ini disisihkan. Selanjutnya kita buat jeli cincaunya. Siapkan pan, lalu masukkan 1 bungkus jeli cincau yang kemasan 15 gram. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 700 ml air. Lalu ini diaduk-aduk dulu agar tidak ada yang mengendap di bawah. Setelah itu lanjut ini dimasak di atas kompor. Setelah mendidih seperti ini, lalu angkat dan tuang ke wadah seperti ini. Kemudian biarkan sampai benar-benar dingin. Kalau sudah dingin seperti ini, kemudian ini dipotong kotak-kotak. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan saja. Kemudian saya sisihkan. Lanjut kita buat jeli kelapa mudanya. Siapkan pan, lalu masukkan 1 bungkus jeli rasa kelapa muda yang kemasan 15 gram. Lalu tambahkan 100 gram gula dan sejumput garam. Lalu ini diaduk-aduk dulu sebentar sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml dan 650 ml air. Kemudian ini diaduk dulu. Setelah tercampur rata, lalu ini dimasak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya, agar santan tidak pecah. Setelah mendidih, kemudian ini saya pindahkan ke wadah dan biarkan sampai dingin dan set. Setelah ini dingin, kemudian jelinya ini saya serut dengan serutan kelapa seperti ini.
Lakukan sampai selesai, kemudian ini disisihkan. Selanjutnya saya buat air gulanya, siapkan pan, masukkan 200 ml air, lalu masukkan 1 lembar daun pandan. Masak sampai airnya mendidih, biarkan mendidih dahulu agar aroma pandannya keluar. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir dan sejumput garam agar rasanya balance. Kemudian masak kembali sampai gulanya larut dan airnya mendidih kembali. Nah, kalau gulanya sudah larut, matikan kompor dan sisihkan. Lanjut, yang terakhir kita buat kuah kentalnya. Siapkan wadah, masukkan 150 gram gula halus, lalu tambahkan 150 gram creamer bubuk, 100 ml susu evaporasi, 150 gram susu kental manis, dan 100 ml air es. Kemudian ini dimixer sampai semua bahan tercampur rata dan kental. Ini dimixer selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai kental. Kalau sudah mulai mengental, warnanya sudah mulai pucat dan putih seperti ini, dan hasil akhir tekstur kekentalannya seperti ini ya. Nah, ini sudah siap untuk digunakan ya teman-teman. Sekarang kita siapkan kondimen atau bahan lainnya. Ini ada jeli cincau, kemudian jeli kelapa muda, selanjutnya ada sagu mutiara, ada buah nangka yang sudah dipotong-potong dan buah alpukat, serta ini saus kental dan air gulanya. Ini untuk penyajiannya saya pakai gelas es ukuran 18 ounce. Kemudian masukkan jeli cincaunya secukupnya. Lalu tambahkan jeli kelapa mudanya. Lalu sagu mutiara. Serta tambahkan potongan buah nangka dan potongan buah alpukat. Untuk penataannya ini ditata menempel di bagian pinggirannya agar terlihat cantik. Selanjutnya tambahkan es batu. Lalu tambahkan 1 sendok sayur air gulanya tadi, atau untuk tingkat kemanisannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Lalu tambahkan sedikit susu cair 100 ml. Lalu siram di atasnya kuah kentalnya. Ini ya yang istimewa dari es teler sultan ini. Agar tampilannya cantik, atasnya kasih topping nangka, jeli kelapa, dan buah alpukat. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya. Ini dia es teler sultan kuah kentalnya sudah jadi. Ini cocok banget untuk jadi jualan. Rasanya juga manis dan creamy serta gurih, pokoknya ini enak banget. Ini juga cocok untuk jadi jualan takjil saat Ramadan nanti ya. Untuk langkah pertama, siapkan pan, lalu masukkan 2 bungkus jeli rasa mangga. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1000 ml air. Aduk-aduk sampai jelinya larut. Kemudian lanjut masak dengan api sedang sampai mendidih.
Kalau sudah mendidih, matikan dan tetap diaduk-aduk terus sampai uap panasnya berkurang. Kemudian masukkan serbuk fruity acid-nya, lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tuang di wadah dan biarkan sampai jelinya set. Sambil menunggu jelinya set, lanjut kita buat mutiaranya. Siapkan pan, masukkan 800 ml air, lalu masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan 50 gram sagu mutiara. Setelah mendidih, masak selama 5 menit. Lalu tutup dan matikan apinya. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu masak lagi sampai mendidih selama 7 menit. Kemudian tutup dan biarkan sampai dingin. Kalau sudah dingin, kemudian siram dengan air matang dan saring. Nah, jadinya tidak menggumpal ya. Kemudian disisihkan. Lanjut kupas 1 kilo mangga. Di sini saya pakai mangga harum manis. Kupas sampai bersih dan cuci ya. Di sini lagi musim mangga ya teman-teman, jadi harga mangga lagi murah-murahnya. Sekilo di sini harganya 7.000 sampai 10.000. Kemudian yang setengahnya potong-potong kotak-kotak, untuk besar kecilnya disesuaikan saja dengan selera. Dan yang setengahnya lagi di blender ya. Untuk memudahkan proses pemblenderannya, saya tambahkan sekitar 70 ml susu evaporasi, lalu blender sampai halus. Jangan menambahkan air ya, agar manggo sagonya bisa tahan lama di kulkas, bisa tahan sampai 3 harian. Blender sampai halus.
Selanjutnya kita kembali ke jelinya tadi. Kalau sudah set seperti ini, lanjut dipotong-potong kotak-kotak kecil. Siapkan wadah, masukkan potongan jeli, lalu tambahkan sagu mutiara dan sisa susu evaporasi tadi. Kemudian aduk-aduk dulu sebentar. Lalu tambahkan potongan buah mangganya. Lalu tambahkan 200 ml susu UHT dan 2 saset susu kental manis. Setelah itu tambahkan setengah bagian jus mangga, masukkan dan campurkan. Dan untuk setengah bagian lagi ini nanti untuk bagian dasar cupnya, lalu aduk-aduk kembali. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Kalau dirasa kurang manis, bisa ditambahkan susu kental manis, karena setiap mangga itu tingkat kemanisannya berbeda-beda ya, jadi disesuaikan selera saja. Siapkan cup, di sini saya pakai cup ukuran 300 ml seperti ini. Lalu beri jus mangga secukupnya di dasar cupnya seperti ini. Lalu tuang mangga sagunya seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan 10 cup ya, kemudian langsung aja ditutup sampai rapat. Setelah itu tambahkan stiker seperti ini biar makin cantik. Kalau sudah, ini siap dimasukkan chiller karena ini dinikmati saat dingin lebih nikmat. Sekarang saya icip ya, bismillah. Nah, dari tampilannya warna kuningnya menggoda ya. Kemudian untuk tekstur kuahnya kental creamy, ini manis asam gurih. Pokoknya ini gak bikin enek sama sekali, malah bikin nagih. Ini pokoknya rasanya super enak. Untuk ketahanannya, ini bisa tahan sekitar 3 hari di kulkas. Kalian wajib banget cobain. Untuk langkah pertama, saya buat puding ballsnya dulu. Siapkan pan, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar plain, lalu tambahkan 1 sendok teh jelly bubuk. Di sini bisa pakai Nutrijel plain ya. Lalu 4 sendok makan gula pasir. Lalu untuk rasa coklatnya di sini bisa pakai 3 saset coklatos drink atau bisa diganti dengan merek lain sesuai selera ya. Kemudian bahan kering ini diaduk-aduk sampai rata. Setelah itu tuang 300 ml susu cair dan 400 ml air.
Kalau teman-teman mau gunakan susu cair semua juga boleh. Totalnya 700 ml ya. Lalu ini diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lanjut masak di atas kompor dengan api sedang, tapi sambil diaduk-aduk. Masak sampai mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian angkat. Selanjutnya siapkan cetakan jelly ballsnya seperti ini ya. Lalu tuang puding cokonya sampai batas garis. Kemudian tutup dan biarkan puding mengeras di suhu ruang. Sambil menunggu pudingnya set, selanjutnya saya buat flannya. Siapkan pan, tuang 250 ml susu cair. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan susu kental manis, dan yang terakhir 80 gram keju oles Procis Spready. Bagi teman-teman yang tidak suka keju bisa di skip kejunya ya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu dengan whisk sambil sedikit ditekan-tekan kejunya agar sedikit hancur. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili. Selanjutnya masak di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk ya, karena ini rawan gosong. Kalau sudah mengental dan meletup-letup seperti ini, kemudian ini saya angkat.
Nah, ini puding cokonya sudah mengeras, saya keluarkan dari cetakannya. Ini dia hasil semua puding Choco Balls-nya ya. Untuk cupnya saya pakai yang seperti ini. Ini cupnya ukuran 200 ml. Kemudian sudah saya tempel stiker agar lebih menarik. Kemudian masukkan puding Choco Balls-nya. Di sini saya beri puding Choco Balls 16 buah di setiap cupnya, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Oh ya, untuk semua bahan-bahan ini tadi sudah saya tulis di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik di bawah judul. Kemudian tuang flak kejunya. Untuk seberapa banyak flak kejunya disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Dan untuk toppingnya di sini saya pakai coklat Silver Queen. Ini opsional ya untuk toppingnya. Bisa diganti dengan mese, sprinkle, coklat bubuk atau yang lainnya. Lalu Silver Queen yang sudah dipotong-potong tadi ditaburkan di atasnya seperti ini. Ini dia teman-teman, puding Choco Balls-nya sudah jadi. Untuk satu resep ini menghasilkan 5 cup ukuran 200 ml. Dari tampilannya ini cantik sekali ya. Untuk rasanya ini beneran enak banget. Pudingnya rasanya coklat banget, dipadukan dengan flannya lembut dan creamy serta crunchy potongan dari Silver Queen-nya. Pokoknya ini enak banget. Setelah selesai lanjut ditutup dan disimpan di chiller karena disajikan keadaan dingin, ini lebih nikmat dan enak. Ini juga cocok banget untuk ide jualan dessert kekinian yang pasti banyak yang suka ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.